Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir. Sore hari ini ada 80 partisipan. Semuanya saya sapa, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini, seri ke-13. Jadi perkenalkan, saya dengan Leo. Saya selaku Sales Eksekutif PPM HR Assessment di PPM Management, dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya acara hari ini. Boleh sedikit perkenalan tentang layanan kami. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengenal sekolah PPM School of Management. Itu adalah sekolah STM kami. Dan kami juga ada beberapa layanan bisnis yang lainnya. Di antaranya ada program pengembangan eksekutif, ada program pelatihan sertifikasi, publikasi dan seminar, ada asesmen SDM, riset dan konsultasi, serta pembelajaran Inggria. Next. Nah, sebelum kita masuk ke aturan main, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Pojok Pintar Manajemen. Jadi Pojok Pintar Manajemen, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah acara, kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19, juga krisis yang saat ini tengah dirasakan atau mungkin sudah terlewat. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini kita akan mengangkat tema terkait manajemen SDM atau talent management. Kita berikan title Great Talent Toward Great Business. Nah, PPM Manajemen dan kita juga kedatangan tamu dari perusahaan Juragan 99 Corp yang akan berbagi pendapat dan pengalaman melalui Pojok Pintar Manajemen hari ini terkait aspek-aspek penting dalam mempersiapkan talenta perusahaan untuk dapat menjawab tantangan saat ini dan di masa depan. Oke, baik. Saya akan bacakan aturan main untuk Bapak Ibu sekalian, aturan main di Pojok Pintar Manajemen hari ini. Jadi selama pemaparan materi, selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini, Bapak Ibu diharapkan dapat mengikuti aturan main yang saya bacakan saat ini, demi kenyamanan bersama. Selama pemaparan materi, kami akan mute semua partisipan, dan dalam mengikuti diskusi, partisipan diharapkan memiliki prinsip yang positif dan juga kolaboratif. Pada saat sesi tanya-jawab, akan kami buka ketika moderator saya sudah mempersilahkan, dan pembicara 1 dan pembicara 2 sudah selesai menyampaikan materinya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menggunakan raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian. Jadi moderator nanti akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Jadi kami akan mengutamakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya melalui fitur ini. Nanti jika ternyata ada yang melalui chat, akan kami bacakan juga, tapi nanti akan menunggu urutan dari peserta yang sudah raise hand terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, diharapkan partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Jadi, feedback ini cukup penting bagi kami, dan bagi partisipan yang sudah mengisi feedback, juga akan kami berikan materi pemaparan dari pembicara 1 dan pembicara 2 hari ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan feedback untuk acara ini dan mendapatkan materi dari pembicara kami. Oke, boleh next. Baik, sampai kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini. Jadi sore ini kami sudah mendatangkan 2 orang pembicara. Siapa saja pembicaranya? Mari saya perkenalkan satu persatu. Jadi pembicara kita yang pertama,
Ibu Gita Aditya Bahri. Halo Ibu Gita. Halo. Iya, selamat sore Bu. Sore Mas Leo. Nah, izin memperkenalkan Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Gita. Bu Gita ini adalah manajer pengembangan materi dan alat tes di Divisi Asesmen SDM PPM Manajemen. Bu Gita juga merupakan konsultan dari Asesmen SDM. Pengalaman profesional Bu Gita sudah dari 2013 berkecimpung di bidang human resource. Mulai dari Project Manager of Assessment and Development Center PT GMF Aero Asia, Business Unit of PT Garuda Indonesia Tbk MRO Industry. Kemudian di tahun 2014, Bu Gita menjabat sebagai Manager People Development di PT Duta Lestari Sentra Tama atau Kino Group. Lalu di tahun 2016, Bu Gita mulai menjabat sebagai Manajer Operasional Rekrutmen dan Seleksi di PT Binaman Utama atau PPM Manajemen. Dan sejak 2015 juga, Ibu Gita sebenarnya sudah menjadi staf profesional, konsultan human resource, dan menjadi core assessor assessment di PPM Manajemen sampai dengan sekarang. Untuk certification-nya, Ibu Gita sudah certified master di DSC Analyst dari PPM Manajemen, juga telah mengikuti training for trainers di PPM Manajemen. Oke. Boleh kita lanjut ke pembicara yang kedua? Baik, pembicara selanjutnya adalah Bapak Suwaseso Segoro. Selamat sore Pak Suluk, apa kabar? Sore Pak Leo, Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Saya perkenalkan Pak Suluk. Pak Suluk saat ini menjabat sebagai Chief of Human Resource Juragan 99 Corp. Pengalaman profesional Pak Suluk dimulai dari tahun 2011 sebagai Human Capital Supervisor PT Pama Persada Nusantara, itu member of Astra, sampai dengan 2015 masih di PT Pama Persada Nusantara. Beliau kemudian menjabat General Service Superintendent pada tahun 2014, kemudian juga menjadi Manager of HCGS di tahun 2015. Kemudian sampai pada saat ini, beliau masih menjabat sebagai Chief Human Resource Officer di Juragan 99 Corporation. Achievement dari Bapak Suluk di tahun 2019 menjadi the most dedicated pelatih utama, Achievement of Behavior Improvement Coach. Di tahun 2019, jadi top 3 ASMS Award, Astra Security Management System. Di tahun 2018, Pak Suluk menjadi the most Innovating Content Creator Program, Department Head. Dan di tahun 2018, menjadi the first winner National Competition for Corporate Culture Behavior Improvement Project. Beliau ini juga sudah berpengalaman sebagai pembicara di berbagai event. Di sini kita di tahun 2019 menjadi Training Facilitators for Superintendent Level. Topiknya adalah menjadi Agent of Change yang tangguh di era VUCA. Lalu di tahun 2018, Pak Suluk juga menjadi Practitioner Lecturer at Economic and Business Faculty UB dengan topik Millennial Who Manage, Welcome to the Mining Industry. Demikian perkenalan untuk pembicara kita pada sore hari ini, Bu Gita dan Pak Suluk. Nanti kita akan kembali lagi ke pembicara kita untuk share materi tentang manajemen talenta pada zaman ini, tapi sebelum ke sana, mungkin di sini ada 111 partisipan yang sudah pernah mendengar MS Glow. Mungkin ada juga yang sudah menggunakan produknya. Kenal dong, MS Glow adalah bagian dari Juragan 99 Corporation. Dan di sini ada yang enak-enak nih. Jadi persembahan dari MS Glow Aesthetic Clinic bagi setiap peserta yang hadir sore hari ini. Anda bisa mendapatkan ekstra diskon 5% all treatment dari MS Glow Aesthetic Clinic. Caranya, setelah ini akan kami tampilkan sebuah flyer. Dan Bapak Ibu sekalian, siapa cepat boleh melakukan screenshot dari flyer itu.
Setelah ini akan kami tampilkan. Jadi nanti hasil screenshot ini silahkan Anda tunjukkan pada front office dari MS Glow Aesthetic Clinic. Dan setelah Anda menunjukkannya, Anda bisa mendapatkan tambahan diskon 5%. Jadi seandainya Anda sudah langganan, sudah sering dapat diskon nih dari treatment yang Anda lakukan, diskon 10%, kemudian Anda menunjukkan flyernya, Anda bisa mendapatkan tambahan diskon 5%. Jadi diskonnya jadi 15%. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian disiapkan fitur screenshot-nya, karena setelah ini kita akan tampilkan flyernya. Silahkan Bapak Ibu cepat-cepatan screenshot, nanti kita akan tampilkan juga di akhir acara. Silahkan Bapak Ibu bisa siapkan nih screenshot-nya. Boleh hostnya kita tampilkan flyernya? Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa screenshot, bisa ditunjukkan di front office MS Glow Aesthetic Clinic, dan hanya berlaku untuk klinik cabang Malang, Surabaya, Bandung, Bekasi, Sidoarjo, Medan, Depok, dan Yogyakarta. Dan jangan ketinggalan, promo hanya berlaku sampai dengan 30 September 2022. Terima kasih untuk MS Glow Aesthetic Clinic. Oke, silahkan di screenshot. Lumayan ini diskonnya bagi yang sudah langganan MS Glow Aesthetic Clinic, bisa perawatan, lebih ekonomis, dapat tambahan diskon 5%. Oke, silahkan di screenshot Bapak Ibu sekalian, ditukarkan nanti dengan diskonnya di MS Glow Aesthetic Clinic di kota-kota yang sudah disebutkan di flyer. Oke, mungkin cukup. Terima kasih host, nanti kita akan tampilkan lagi di belakang. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi utama dari Pojok Pintar Manajemen hari ini. Sekarang saatnya bagi para pembicara untuk melakukan pemaparan, dan saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya setelah pemaparan, kita akan membuka sesi Q&A setelah pembicara kedua selesai memaparkan materinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dengan klik pada menu participants di kolom bawah layar Zoom Bapak Ibu sekalian, kemudian klik raise hand supaya Bapak Ibu bisa dicatat oleh host kami. Itu saja. Oke, kita lanjutkan. Mari kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu kepada Ibu Gita, kami persilahkan. Oke, makasih Mas Leo. Baik, izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Suara saya terdengar dengan cukup baik? Jelas, kita Oke. semoga juga terdengar di Bapak Ibu. Baik, semoga juga tampilan dari slide-nya sudah tertampilkan ya di layar ya. Oke, baik, izin. Waktunya 25 menit ya, Mas Leo ya? Betul, lebih kita 25 menit. Oke, saya coba padat dan singkat. Sebelumnya, selamat sore Bapak dan Ibu, rekan-rekan dari Pojok Pintar Manajemen. Mungkin kembali memperkenalkan diri, nama saya Gita Aditya Bahri, saya adalah perwakilan dari PPM Manajemen, dan kali ini mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan tema, yaitu Great Talent Toward Great Business. Nah, saya akan lanjut terlebih dahulu. Kalau saya tampilkan gambar ini, Bapak dan Ibu pasti punya memorinya sendiri. Gimana kita waktu di awal tidak menduga bahwa COVID-19 ini bisa menjadi satu pandemik yang luar biasa. 2020 ketika kita lagi ngerayain yang namanya tahun baru, kemudian pertengahan bulan Maret kasus COVID pertama kali dimunculkan ataupun diberitakan di Indonesia, kemudian di situ juga kita sudah mulai mengenal yang namanya lockdown, social distancing, yang mungkin saya pribadi pun saat itu berpikir social distancing atau PPKM ini hanya akan 1 atau 2 bulan. Dan ternyata nggak disangka sekarang udah 2022, artinya sudah hampir 3 tahun. Kondisi ini tentunya membawa situasi yang sangat signifikan perubahannya, terutama untuk bisnis dan ekonomi. Karena
banyak sekali bisnis yang pada akhirnya menutup, ya, baik itu untuk sementara atau bahkan menutup untuk sepenuhnya. Dan yang paling penting lagi kalau kita berbicara terkait dengan ketenaga kerjaan, cukup banyak hal-hal yang memang seperti layoff gitu ya, dan pengurangan dari pegawai. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat pemutusan hubungan kerja di akhir Juli 2020, kalau boleh saya mengutip, itu angkanya mencapai 3, juta lebih. Dan kalau saya juga kembali mengutip dari Badan Pusat Statistika Indonesia, setidaknya ada 3 sektor usaha yang paling tinggi terdampak dari COVID-19 ini. Ada sektor akomodasi, makanan dan minuman, sektor transportasi dan pergudangan, kemudian jasa sektor lainnya. Tapi ketika kita sekarang berbicara sudah masuk di semester kedua tahun 2022 ini, maka secara perlahan kondisi ekonomi juga sudah kita rasakan mulai membaik. Bisnis juga sudah mulai meningkat, dan kemudian tuntutan-tuntutan untuk bagaimana melakukan inovasi agar bisnis ini pun juga semakin menggeliat dan bagaimana bisnis ini juga kembali meningkat. Nah, ini mungkin ilustrasi awal gimana apa yang sekarang, kalau boleh saya lebih spesifik pada HR resource atau praktisi dari HR, apa yang sedang kita hadapi saat ini. Apa aja sih yang sedang kita hadapi saat ini ketika kita berbicara strategik dari Human Resource Management selama kondisi pandemik ini berlangsung? Kalau boleh saya sum up, ada beberapa situasi. Yang pertama, depleting sales and business. Pasti ketika kita berbicara adanya kondisi bisnis yang menurun, beberapa kondisi lockdown ataupun PPKM, hal itu juga menjadi penyebab penurunan dari sisi penjualan dan tentunya berkurang juga dari sisi bisnis. Kemudian layoff, ini seringkali menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh organisasi untuk mengurangi cost-nya. Kemudian berlomba-lomba organisasi mendorong para insan atau para pekerjanya untuk bagaimana melakukan efisiensi agar bisa melakukan menyelamatkan dari cash flow dari organisasi itu. Turnover, banyak juga para pekerja yang memilih mengundurkan diri secara sukarela, dan yang paling penting lagi adalah lalu bagaimana dengan proses pegawai berkurang, kondisi bisnis juga lagi morat-marit, kalau boleh saya sampaikan seperti itu, bagaimana organisasi ini akan mempertahankan para best talent ataupun best performance-nya. Nah, berarti di sini kita mencoba berbicara how to implementing strategic HRM. Nah, ketika kita berbicara siklus dari strategic HRM ini sendiri, maka sebenarnya banyak sekali hal-hal yang biasa kita lakukan sebagai keunikan aktivitas pada fungsi HR. Namun kalau lebih mengkhususkan pada kondisi untuk memperbaiki after dari pandemi ini, kalau boleh saya bilang, maka kita bisa fokus pada strategic workforce planning, recruitment and selection, succession planning, dan retention management. Kenapa strategic workforce and planning? Karena di sini pada dasarnya kita mencoba menganalisa kondisi pekerjaan yang ada saat ini, kita mencoba memprediksi keterampilan apa sih yang dibutuhkan untuk ke depannya, dan bagaimana kita mengidentifikasi celah ataupun gap kompetensi ataupun keterampilan dari kondisi saat ini dengan apa yang ingin dicapai dengan organisasi. Recruitment and selection itu pasti karena terjadi karena adanya layoff, adanya turnover, sehingga bagaimana rekan-rekan dari HR ini sendiri harus tetap mengisi struktur organisasi, terutama pada posisi-posisi strategik yang cukup penting yang telah kosong. Succession planning, retention management, saya mungkin akan gabungkan menjadi bagaimana kita sendiri berbicara rencana ke depannya, bagaimana kita sendiri mampu mengelola SDM dengan mengkiblati strategi organisasi. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita berbicara how to finding and retaining great talent. Kalau tadi kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh beberapa organisasi adalah mereka biasanya memisahkan dulu nih, mana low performance dengan great performance. Kemudian low performance artinya orang-orang atau sekelompok orang yang dinilai tidak berkontribusi penuh kepada target organisasi, maka salah satunya adalah di layoff ataupun di laid off. Kemudian mempertahankanlah para good performance.
Sampai sini apakah masalahnya cukup? Ternyata tidak. Masalah tetap ada lagi, bagaimana para good performance atau great talent ini sendiri tetap bisa kita pertahankan, karena tidak dipungkiri mereka bisa jadi menjadi sekelompok orang yang tetap mencari peluang karir baru di luar dari organisasi tempat mereka berada saat ini. Nah, ini kan menjadi PR. Jangan sampai kita kembali lagi ke putaran setan yang selalu kurang orang, ngisi lagi, kurang orang, ngisi lagi. Nah, seperti itu. Oleh karenanya, mungkin yang perlu kita lakukan adalah how to define what a great talent is for your organization. Ketika kita berbicara, kayak apa sih talent yang mau kita cari? Seringkali kita dengan mudah mengadop cara-cara talent dari organisasi sebelah, padahal belum tentu cocok. Pada dasarnya di sini adalah para talent ini menjadi orang-orang yang akan membantu pencapaian dari target organisasi dengan jauh lebih efektif dan jauh lebih cepat. Mereka lah yang diharapkan memiliki keselarasan ya atau sejalan dengan apa yang ditargetkan. Oleh karenanya kita juga harus cari tahu dulu nih, organisasi ini maunya gimana. Menurut saya, sama halnya seperti orang, organisasi ini juga unik, memiliki kekhasannya masing-masing, walaupun juga dengan organisasi lain yang sejenis. Nah, keunikan dari kekhususan inilah yang bisa menjadi dasar talent yang mau seperti apa yang kita cari. Kekhususan itu bisa kita lihat dari apa sih visinya, misinya, value, nilai-nilainya seperti apa. Mungkin kalau di PPM tadi sempat lihat di videonya kita punya value-nya adalah plus gitu ya. Kemudian strategi dari organisasi ini gimana? Sehingga kita tahu aktivitas-aktivitas yang unik dari organisasi inilah, maka kita bisa menetapkan profil talent-nya ini mau kayak apa. Nah, ini mungkin yang saya berharap bahwa teman-teman yang di HR ini juga bisa mulai dengan define dulu profil talent-nya itu mau yang kayak apa. Kami selaku konsultan di divisi assessment seringkali klien ini datang gitu ya, tolong dibantukan untuk mencari talent ataupun suksesor, tapi ketika kami tanya kriterianya seperti apa yang dicari nggak punya. Gitu loh. Padahal ketika kita mau melakukan retaining dari para talent ini, kita harus punya dasarnya dulu, pengukurannya mau seperti apa, sehingga treatment untuk meretain mereka juga nanti tepat. Nah, oleh karenanya, apa saja sih yang akan kita lakukan nanti adalah tadi, ketika kita udah tahu nih ideal organization kita tuh seperti apa, rumahnya organisasi kita tuh gimana sih, visi, misi, value, dan strateginya, sehingga menjadi dasar ketika kita menetapkan kriteria talent, maka saya berharap teman-teman juga pop up lagi, muncul nih, kira-kira strategi SDM untuk mencapai target organisasi itu kayak apa ya? Lalu kemudian kita mulailah melakukan pemetaan kondisi organisasi atau SDM saat ini, sehingga kita bisa mengenali apa-apa saja yang perlu dikembangkan dari SDM atau kita khususkan nanti talent, dan kemudian kita lakukan pengembangan dan pengelolaan SDM untuk mendapatkan talent ini sendiri. Nah, jadi mungkin kitanya juga sebagai seorang HR, kita juga harus sudah mulai banyak mengkritisi apa, siapa, dan di mana, kemudian akan seperti apa nanti. Berikutnya, setelah tadi kita tahu nih kriteria talent berdasarkan gambaran ideal organisasi, mungkin kita juga bisa dengan, kadang-kadang kita tahu kebutuhannya harus cepat gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa cara yang sebenarnya bisa juga dengan mudah kita lakukan, tapi mudahnya mudah cepat artiannya untuk bisa menetapkan kriteria talent ini. Tadi, kenali target organisasinya apa, kondisi ideal yang ingin dicapai itu gimana, strategik jangka panjangnya akan seperti apa, apakah akan go global kah, atau misalnya akan menjadi perusahaan yang mengedepankan digital kah, misalnya, sehingga dari situ sebagai seorang HR, kita akan tahu dari balance scorecard misalnya, turunan ke dalam strategi SDM-nya itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang HR ataupun fungsi SDM untuk mendukung target organisasi. Nah, di sini adalah manpower planning untuk mencapai target.
Harapannya ketika kita sekarang bergeser nih ya, peran HR tidak hanya sebagai seorang HR administrasi saja, tetapi juga kita sudah mulai mengenal HRBP, maka manpower planning yang diharapkan adalah manpower planning untuk kebutuhan jangka panjang. Tidak terjebak pada manpower planning operasional yang tadi saya bilang, kalau ada yang kurang itu langsung harus diisikan. Terkadang untuk mengisi hal yang seperti itu aja pun sebagai seorang rekruter kita sulit gitu loh. Jadi tidak terjebak pada mengisi kosong. Tapi apa ya yang kedepannya itu diharapkan. Oleh karenanya, ketika kita berbicara talent, kita berbicara bagaimana proses secara jangka panjang, maka kita bisa menetapkan nih kriteria SDM yang seperti apa, atau kriteria talent yang seperti apa, dan kalau kita berbicara kriteria, sesuatu yang harus bisa terukur, maka kita bisa kenali dengan yang namanya profil kompetensi. Apa sih aspek-aspek yang ingin diukur dari kriteria SDM berdasarkan turunan tadi ini? Nah, saya contohkan misalnya, Bapak dan Ibu, di luar sana banyak referensi-referensi mengenai apa itu kompetensi. Kemudian dari referensi itu kita cari what kind of company need for this competency. Mungkin kita bisa memilih nih kompetensi-kompetensi yang cukup spesifik, baik itu untuk kebutuhan talentnya karena terkait dengan target organisasi ke depannya. Artinya tidak plek-ketiplek gitu aja semua dimasukin gitu ya. Tapi balik lagi, kita cari nih gambaran ideal organisasi berdasarkan visi, misi, strategi, dan value tadi, mau seperti apa yang kita cari, maka kita tetapkan kompetensinya itu gimana. Nah, atau kalau misalnya lebih dijelaskan lagi dalam diagram, nah di sini adalah ada referensi model kompetensi nih. Tadi, identifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi itu apa. Tentunya kebutuhan organisasi didasari tadi pada visi, misi, strategi, dan value organisasinya. Sehingga kita bisa menerjemahkan itu ke dalam bentuk standar kompetensi. Apa aja sih kompetensi yang penting untuk dimiliki dalam mensupport hal tersebut. Kemudian tidak hanya nama gitu ya, tetapi kita juga tahu perilaku-perilaku kunci yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh setiap kompetensi, sehingga kita bisa melakukan penilaian ataupun pembeda dari setiap level yang ada. Kemudian nanti pada akhirnya harapannya itu adalah akan memunculkan yang namanya direktori kompetensi organisasi dan kemudian bagaimana kamus kompetensi dan profil kompetensinya. Saya juga menyampaikan satu ilustrasi kalau di luar sana, Bapak dan Ibu pasti ini cukup familiar, ketika kita berbicara kompetensi sebenarnya ada dua, kalau kita bicara soft kompetensi dulu ya, ada vision driven ataupun core kompetensi, atau job driven atau managerial atau functional kompetensi. Ketika kita berbicara core kompetensi, artinya kompetensi inti, ini merupakan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seluruh pekerja. Karena apa? Karena ini adalah cerminan dari strategi, visi, dan culture tadi, atau ada nilai misalnya di dalamnya. Sehingga itu harus terinternalisasi dalam perilaku keseharian para pekerja. Kemudian ada manajerial ataupun functional kompetensi, itu based on dari sejauh mana nih work prosesnya, bisnis kerjanya seperti apa. Kemudian di organisasi itu ada job structure-nya enggak gitu ya, atau kita lihat bagaimana tingkatan karirnya, tingkatan posisinya itu seperti apa, kemudian tanggung jawab dari pekerjaannya atau job responsibility, sehingga kita bisa melekatkan kebutuhan-kebutuhan dari kompetensi sesuai dengan perannya, apakah manajerial ataupun fungsional. Nah, sehingga kita nanti punya lagi ujungnya kompetensi model. Jadi, apakah kita akan menggunakan referensi dari kompetensi-kompetensi yang ada? Monggo, silahkan. Tapi kalau saya boleh menyampaikan sebagai konsultan ya tadi, jangan plek-ketiplek diambil, belum tentu cocok. Mau yang lebih fit lagi, karena kalau kita beli baju kan enaknya yang pas dengan badan kita, ya ayo kita create bareng dengan menjadi kompetensi model yang memang dikhususkan dan spesifik karena ingat, organisasi itu unik. Nah, oleh karenanya mungkin akan lebih baik kalau punya model kompetensi yang memang khusus ataupun khas untuk organisasi Anda. Nah, kemudian, ini mungkin
Di luar sana banyak sekali Bapak dan Ibu ya referensi. Jadi customer service orientasi, pelayanan terhadap customer, definisinya apa. Ini yang mungkin saya perlu tekankan kalau kita berbicara kompetensi, ada yang sistemnya mau proficiency level atau berdasarkan rating ketika pemenuhan dari setiap perilaku kunci saja, itu monggo. Tetapi pada dasarnya ini adalah alat kita untuk memetakan bagaimana pencapaian SDM Anda saat ini, kemudian target dari kompetensi yang dimiliki terkait dengan kebutuhan organisasi, itu nanti akan seperti apa. Jadi harapannya ini memang menjadi, kalau saya boleh bilang, kiblatnya dari Anda mulai melakukan rekrutmen, seleksi, kemudian bagaimana melakukan promosi, succession planning, ataupun bahkan retention program dari para talent Anda, semua ada dasarnya. Termasuk juga nanti pengembangannya memang menjawab dari kebutuhan gap dan kondisi SDM ke depannya, mau dibutuhkan yang seperti apa. Nah, kemudian oleh karenanya, ini hanya ilustrasi aja. Kenapa sih kita butuh kompetensi? Karena kami juga selaku konsultan seringkali ya udahlah Bu, pakai aja yang ada gitu ya. Pakai kompetensinya generik PPM, oke, fine gitu ya, kita pakai itu. Tapi ketika itu terjadi pengulangan atau bahkan belum tahu kriterianya mau kayak apa, maka jangan sampai ketika kita tidak memiliki kompetensi, maka hasil yang kita dapatkan misalnya itu tidak standarisasi, tidak menggunakan bahasa yang sama. Biasanya sesuatu yang tidak bisa terukur, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, dan lebih bertumpu pada subjektivitas. Oh, karena kata atasannya bagus, dia bisa nyelesain, dia baik-baik aja. Nah, baik, bagus itu sangat subjektif, gitu ya. Sehingga ketika kita menggunakan data yang subjektif, kekhawatirannya adalah dampaknya pada pengambilan keputusan ketika kita menetapkan siapa orang yang tepat pada posisi strategis. Kalau kita berbicara talent management. Dan ketika tidak ada standar, tidak ada kejelasan, maka dalam menetapkan suksesor ataupun succession planning, jangan sampai ada kerancuan ataupun konflik di dalam lingkungan karyawan. Itu juga jadinya akan memperparah problem kinerja karyawan. Pandemiknya aja belum terselesaikan, ini ketika kita mau mengisi talent makin tambah lagi masalahnya. Dan jangan lagi kembali kepada vicious cycle bahwa asesmen ini reaktif berdasarkan tuntutan sewaktu-waktu. Oke, manajemen lagi butuh A, yaudah yuk kita asesmen. Gitu loh ya. Kemudian yang dilihat itu hanya rekomendasinya saja gitu. Tetapi tidak dipergunakan secara mendalam bagaimana melakukan pengembangan, karena kalau kita berbicara tuntutan, kita berbicara perubahan, apalagi yang namanya bisnis, itu luar biasa. Nah, saya tahu tidak mudah, tapi saya rasa, saya yakin banget ini pasti bisa. Tetapi kalau kita berbicara apa sih challenge-nya, ini berdasarkan apa yang biasa kami temui ketika kami menjadi HR consultant, itu adalah apa challenge-nya dalam mendefining kompetensi adalah lack human resource, atau human resource kompetensinya juga kurang. Nah, oleh karena itu, tolong diperhatikan bahwa ketika kita berbicara human resource, ya salah satu kompetensi teknis yang harus dimiliki itu adalah bagaimana membangun kompetensi. Kemudian, falsely defining kompetensi atau do not apply into work, ya tadi mungkin asal comot, atau mungkin ketika dalam penggunaannya tidak melihat dari kekhususan ataupun keunikan dari organisasi, atau bahkan juga tidak melihat tadi work prosesnya, responsibility-nya, job structure-nya gimana. Jadi ketika itu diaplikasikan tidak mengena pada situasi yang sebenarnya dihadapi. Dan yang paling sulit ataupun yang paling sering kami temui ini adalah lack management and stakeholder support. Nah, ini kita berbicara mau ayam dulu atau mau telur dulu gitu kan ya, mau nyiapin SDM dulu atau mau bisnisnya dulu. Tetapi dalam kenyataannya bisnis dan SDM ini bisa berjalan berbarengan. Oleh karenanya ketika saya boleh menyarankan, ini adalah yuk kalau kita berbicara sebagai seorang HR, mindset-nya kita sekarang berubah, walaupun ini adalah jargon lama sebenarnya, ini adalah menjadi HR BP
Anda tidak lagi menjadi seorang support yang di belakang. Kalau kita bicara di belakang, hentakan kalau ada perubahan paling terakhir nyampainya, tapi paling gede goyangannya. Oleh karenanya, karena kita sebagai bisnis partner tahu organisasi ini targetnya mau gimana, paham bagaimana menurunkan menjadi strategi SDM, sehingga kita juga bisa menetapkan strategi SDM. Identifikasi arah perusahaan, identifikasi prioritas stakeholder dan manajemen, analisis kesenjangan dan kondisi ideal, kemudian have a business mindset because you are a business partner. Ya, saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal. Semoga saya tepat ya Mas Leo, 25 menit saya bisa memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke Mas Leo. Terima kasih Bu Git. Bukan tepat lagi, ini sudah padat dan berisi. Terima kasih. Waktunya pun sudah tepat, kita bahkan masih ada waktu sekitar 7 menit. Tapi tidak apa-apa, kita bisa lanjut. Tadi materinya dari Ibu Gita juga menarik ya sebenarnya, terkait pentingnya kompetensi untuk defining talent yang sesuai dengan target organisasi ya Bu Gita ya. Betul. Jadi kedepannya HR juga diharapkannya bisa punya mindset terhadap target, terhadap strategi, visi misi. Jadi kedepannya bisa di depan nih, bukan di administratif lagi atau di operation. Ya. Nah, thank you Ibu Gita. Mungkin sekarang kita juga penasaran ya, mau dengar kira-kira kalau mungkin di apply-nya di perusahaan seperti apa, membicarakan soal retaining atau mendapatkan talent yang dibutuhkan oleh organisasi, mendapatkan leader. Mungkin kita bisa dengar langsung nih dari Pak Suluk dan sharingnya tentang manajemen HR di Juragan 99 Corporation. Nah, saya panggilkan Pak Suluk. Anda boleh bersiap-siap presentasi. Kita sudah nggak sabar dengar materinya lagi. Silakan Pak Suluk, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mas Leo, Bu Gita ya. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Rasanya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah ada 139 partisipan nih kalau saya lihat ya. Ya, pertama-tama izinkan saya sambil share screen ya. Ya, baik. Perkenalkan kembali ya, saya Suluk Waseso Segoro, biasa dipanggil Suluk. Ya, saat ini saya sebagai HR di Juragan 99 Corp ya, yang ya mungkin rekan-rekan masih baru tahu gitu ya, mungkin banyak yang belum tahu apa sih J99 Corp ini ya, karena memang kita baru lahir sebenarnya. Kalau dibilang balita di bawah 5 tahun, kita belum sampai 5 tahun gitu. Ya, tadi sebelumnya saya mendengarkan penjelasan Bu Gita itu serasa materi perkuliahan 1 semester disampaikan dalam 25 menit ya, keren sekali ya, berisi banget dari Bu Gita. Nah, mungkin saya di sini coba lebih praktikal ya, mungkin ya lebih praktikal gimana apa yang disampaikan Bu Gita tadi itu rasa-rasanya semuanya 100% tepat ya apa yang kita butuhkan sebagai HR untuk create people gitu ya, how to build people kalau saya sampaikan. Ya, kalau tadi disampaikan semuanya itu harus sejalan dengan visi dan misi gitu ya. Nah, jadi J99 Corp itu kita mempunyai visi menjadi perusahaan grup berskala nasional, kebanggaan bangsa, yang modern, inovatif, dan tumbuh berkelanjutan. Nah, sebenarnya di kalimat terakhir ya, tumbuh berkelanjutan, inilah yang menjadi PR kami terbesar di HR itu untuk bagaimana kita bisa creating people, ya kaderisasi, suksesi planning, untuk perkembangan bisnis yang sustainable gitu ya. Karena sustainable itu ya pasti tujuan akhir dari sebuah perusahaan gitu. Makanya visi kami 3 hal ya, kita harus modern dengan cara yang inovatif dan kita harus sustainable seperti itu. Nah, kami juga punya corporate value ya, layaknya perusahaan yang lain gitu ya. Dan corporate value ini memang kami turunkan benar-benar
kami menarik benang merah dari visi misi kami, dari existing perusahaan kami, dan kita ingin seperti apa untuk membangun corporate culture yang ada di J99 dan seluruh lini bisnis gitu. Kita ada 4 corporate culture. Yang pertama kolaboratif, karena notabene kami adalah korporasi saat ini ya, di mana ada lebih dari 20 perusahaan yang bisa jadi perusahaan itu ada yang berhubungan, ada yang memiliki value chain seperti itu, ada juga yang tidak berhubungan. Tapi kami tetap harus bisa bersinergi gitu ya. Yang berikutnya optimis ya. Kami menanamkan value terhadap semua karyawan itu harus memiliki pandangan yang positif gitu. Apapun yang menjadi tantangan itu harus diterima sebagai sebuah peluang gitu. Berikutnya adalah responsible, karena kami menjadi seorang people atau karyawan di perusahaan itu harus mempunyai tanggung jawab bahwa kita mempunyai kontribusi yang optimal kepada perusahaan. Yang terakhir persisten ya, kita harus gigih. Gitu. Nah, sebenarnya tadi disampaikan Bu Gita juga gitu ya, bahwa salah satu tantangannya itu adalah mana telur, mana ayam, mana yang lebih dulu gitu ya. Nah, kalau kami bisa dibilang ini seperti ini, sebenarnya milestone kami itu, founder kami itu adalah Pak Gilang dan Bu Sandy ya. Di mana 2013 itu mereka berdua memulai usaha skincare ya, dengan nama MS Glow. Dan dilanjutkan membuka klinik MS Glow Aesthetic Clinic di tahun 2017, lalu 2018 berkembang lagi untuk mendirikan pabrik kosmetik yang bernama Cosme Group, dan juga ada Juragan 99 Trans, dan di 2020 muncul ada vape, ada foundation, dan lain-lain. Nah, di 2020 inilah J99 Corp itu baru dibentuk gitu. Jadi ibaratnya kalau di kami ini adalah bisnisnya kami itu sudah jalan dulu, tetapi rumahnya belum ada gitu ya. Ya, rumahnya inilah yang menjadi tantangan di HR untuk membangun rumah yang cepat, yang nyaman bagi perusahaan, bagi karyawan untuk bisa bekerja dengan optimal gitu. Nah, sampai dengan perjalanan saat ini di 2022, ya kami sudah ada lini bisnis lebih dari 20 perusahaan seperti itu. Nah, yang menjadi salah satu kekuatan kami juga, alhamdulillah saat ini 80% karyawan kami itu usianya di bawah 30 tahun ya. Jadi bisa disimpulkan mereka adalah rekan-rekan yang di generasi Gen Y dan Gen Z gitu ya. Seperti itu, malah kebanyakan di Gen Z sih sebenarnya. Yang mereka benar-benar melek dengan teknologi gitu ya, dengan fleksibilitas dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu kenapa kami di misi kami kita harus melakukan dengan cara-cara yang modern tadi gitu. Karena kita memang punya tagline sebenarnya. Kita punya tagline itu muda, beda, inspirasi bangsa. Nah, itu juga sebenarnya ada artinya bahwa kita memang saat ini itu kumpulan dari anak-anak muda yang mempunyai cita-cita bisa menginspirasi Indonesia seperti itu. Nah, ini Live at Jacob gitu ya, di beberapa anak perusahaan dari Jacob. KCI itu Kosmetika Cantik Indonesia atau MS Glow, ada KGI itu Kosmetika Global Indonesia, yaitu manufaktur dari MS Glow itu sendiri ya, pabrik kecantikan skincare gitu ya. Kami juga punya tower di Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu atau di Pancoran gitu. Ini beberapa contoh suasana kerja di tempat kami. Nah, berikutnya kemarin sempat disampaikan sebenarnya dari rekan-rekan panitia, sebenarnya bagaimana sih membangun people dengan cepatnya pertumbuhan perusahaan gitu ya. Jadi bagi kami untuk benar-benar dijalankan di perusahaan itu memang jujur tidak bisa loncat langsung kita membuat sebuah atau meng-create sebuah talent seperti itu. Nah, yang seperti tadi saya bilang, kita harus membangun rumahnya dulu gitu. Nah, di mana rumah ini apa sih yang harus kita bangun? Yang pertama tetap fundamental dari human capital ya. Kalau zaman dulu HR itu mungkin disebutnya bukan HR ya, pertama kali disebut itu personalia gitu.
Nah, personalia itu sebenarnya adalah paling basic dari practical HR yang dibutuhkan sebuah perusahaan, di mana pencatatan administrasi, kekaryawanan, seperti itu. Tetapi itu memang dibutuhkan, ya walaupun itu hanya sebagian kecil ternyata saat ini yang disampaikan Bu Gita tadi, bahwa saat ini HR harus bisa menjadi HRBP seperti itu ya. Nah, tapi itu juga dibutuhkan sehingga kami harus membuat fundamental human capital yang kuat dulu gitu. Jadi dalam waktu kurang lebih mulai dari tahun 2020, 2021 dan 2022 ini kita bangun dulu di fundamentalnya gitu. Bagaimana mendigitalisasi HRIS, kita membuat grading structure, kita membuat penyusunan KPI, individual performance and planning gitu ya. Yang tadi mungkin bisa disampaikan juga kita bagaimana kita bisa menggunakan dari BSC ya. Memang BSC kita pakai ya, balance scorecard menjadikan salah satu pengukuran KPI efektivitas kerja di tempat kami gitu. Yang kedua, setelah fundamental human capital terbangun, kita naik ke posisi lebih atas lagi, yaitu bagaimana human capital services regulation itu kita standarisasi gitu, terkait compliance, remuneration, compensation benefit, dan juga employee regulation gitu. Nah, jika dua hal ini bisa sudah tertata dengan rapi, barulah kita untuk membangun people, yaitu bagaimana kita meleverage corporate people branding. Nah, memang supaya cepat gitu ya, kita ada dua hal dengan cara melakukan secara internal dan eksternal. Ya tentunya semuanya ini ada plus minusnya gitu ya. Untuk internal mungkin yang akan banyak kita bahas di hari ini itu adalah dari segi internal gitu ya, karena ya memang alangkah lebih baik jika kita bisa meng-create people itu dari internal ya. Mereka akan sesuai dengan value kita, akan lahir dengan visi misi kita, dan memang harapannya seperti itu, bahwa setiap leader di tempat kami itu bisa meng-create leader yang baru gitu. Apabila kita terus mendapatkan orang itu dari eksternal, ya kita untuk eksternal itu bisa dibilang buy for experience, bukan buy for potensi gitu ya. Nah, padahal kita sebagai leader itu harus bisa meng-unlock gitu ya, meng-unlock seluruh potensi yang ada di tim untuk kaderisasi dan suksesi planning gitu. Nah, untuk itu memang yang disampaikan Bu Gita tadi benar banget, bahwa kami di awal untuk tahapan di ketiga untuk leverage corporate people branding di tahap internal, kami menyusun sebenarnya, kami menyusun yang namanya J99 leadership kompetensi gitu ya, kami sebut itu. Untuk apa sih? Tujuannya tetap kepada sustainability company, yaitu ya semua orang yang ada di J99 ini semua punya potensi yang baik tentunya, tidak akan direkrut kalau nggak baik gitu ya pastinya. Dan mereka mempunyai peluang yang sama untuk berkembang. Tetapi berkembangnya seperti apa, itu kami harus mendesain gitu. Kami harus mendesain bahwa seorang leader di J99 itu seperti harus terbentuk seperti apa, harus mempunyai value seperti apa yang sesuai dengan visi dan misi kami gitu. Untuk itu di awal kita membuat fundamental human capital di J99, kami mendefinisikan dulu apa aja yang sesuai dengan value dan visi misi kami untuk menjadikan sebuah kompetensi yang harus dimiliki para leader di J99 dan grup gitu. Nah, dari standarisasi functional skill maupun core kompetensi, kita mengembangkan ke arah leader readiness gitu ya. Sejauh mana mereka siap untuk dikembangkan dan untuk menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi dengan syarat secara kompetensi yang didefinisikan tadi mereka sudah menunjukkan key behavior ya, key behavior atau perilaku-perilaku kunci yang memang sudah kita definisikan di awal gitu. Nah, yang terakhir ya kita ingin membentuk sebuah karakter sebenarnya, karakter seorang pemimpin atau seorang leader di J99 itu memang ya sudah terstandarisasi gitu ya. Seorang leader J99 harus beda tadi misalkan
harus beda, harus menginspirasi. Nah, itu sebuah value yang harus ditanamkan dan harus bukan hanya ditanamkan, harus juga dikembangkan seperti itu. Nah, bagaimana kami mengembangkan? Mungkin saya akan spill sedikit ya, bahwa kami sebenarnya sudah membentuk juga sebuah kompetensi yang kita turunkan dari value, visi misi, dan ini kita akan standarisasi menjadi sebuah juragan 99 leader kompetensi gitu ya. Karena perusahaan kami itu adalah kebanyakan memang perusahaan yang berhubungan dengan customer ya, jualan dan sebagainya. Ya, kami di sini sangat membutuhkan seorang leader yang memang mempunyai service excellence dan customer focus, misalkan seperti itu. Kita juga butuh planning, organizing, controlling, integrity, responsibility, agility, dan adaptive to change. Ini karena kami tadi mempunyai value, salah satunya adalah optimis gitu. Nah, optimis itu setiap kali ada peluang itu tidak muncul 2 kali gitu ya. Sekali ada peluang kita harus agile untuk mengimplementasikan atau mewujudkan peluang itu menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan, sehingga ya seorang leader kami harus memiliki kompetensi ini seperti itu. Nah, dari leadership review aspek ini adalah menjadi fundamental kami untuk mengukur ya kesiapan seorang karyawan untuk bisa menempuh jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana sih kami melakukan mekanisme asesmen? Mungkin ya nggak jauh beda dari apa yang disampaikan Bu Gita tadi, cuman ya memang pasti tantangan di tempat kami karena ini adalah kami merupakan hal yang perusahaan yang baru tumbuh ya, bisa dibilang startup seperti itu ya, yang kurang lebih dari 2 tahun kita J99 Corp berdiri, dan kita sudah memiliki perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu gitu ya. MS Glow Clinic sudah lahir terlebih dahulu, MS Glow Skincare juga sudah lahir terlebih dahulu, dan mereka sudah jalan dan sudah besar. Nah, saat ini tantangan kami di sini adalah bagaimana meng-align-kan seluruh lini bisnis itu memiliki leadership profile yang selaras gitu, yang selaras untuk bisa berjalan menjadi menuju satu visi yang sama seperti itu. Ya, di mana kami mendeskripsikan leadership guideline seperti apa, ya, bagaimana kita melakukan scoringnya untuk menentukan penilaiannya seperti apa, lalu dimensinya apa, dan yang paling terakhir kita juga mendefinisikan indikator-indikatornya gitu ya, indikator atau perilaku kunci yang menunjukkan seorang karyawan atau seorang leader itu misalkan di posisi supervisor, dia harus mempunyai kompetensi untuk problem solving and decision making misalkan, itu sejauh apa, ditunjukkan dalam aktivitas apa. Nah, itu semua untuk menyamakan persepsi penilaian, sebenarnya seperti itu gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan untuk objektivitas penilaian. Nah, sebenarnya semuanya ini kita lakukan untuk apa gitu ya. Tujuannya ya, kalau kita bicara job level gitu ya, mulai ada officer, SPV, manager atau GM gitu ya. Ya jujur kami saat ini untuk startup, untuk kita bisa beralih cepat, mayoritas saat ini untuk posisi GM dan manager kami itu buy for experience gitu. Ya artinya kita beli jadi gitu. Ya, tapi sampai kapan kita akan seperti ini gitu ya. Tentunya ini bagus untuk awal, tetapi untuk sustainability kita harus membangun dari internal gitu. Nah, sehingga setelah kita punya leadership profile, kita punya core kompetensi tadi, ini adalah modal atau regulasi ya awal yang kita create, kita build untuk memberikan juga kepastian kepada karyawan gitu ya, kepastian kepada karyawan bahwa oh mereka bekerja di sebuah perusahaan khususnya di J99 itu bukan hanya untuk setahun 2 tahun loh, tapi ada sesuatu yang mereka kejar gitu ya. Bisa terkait kenaikan jabatan maupun kenaikan golongan. Kenapa ada 2 hal? Ya namanya struktur organisasi itu pasti berbentuk piramida. Artinya semakin tinggi posisi, jumlah orang yang akan menduduki posisi itu akan semakin sedikit gitu. Sehingga tidak akan mungkin seluruh karyawan itu akan menempati posisi yang paling tinggi, itu udah wajar, itu pasti. Lalu bagaimana untuk karyawan ini tidak bisa seperti itu? Apakah mereka tidak bisa berkembang? Bukan berarti seperti itu ya.
Karena bisa jadi ada karyawan yang memang optimal di posisinya sekarang, di posisi officer atau di posisi analis yang bersangkutan memang sudah firm gitu ya posisinya gitu. Nah, bukan berarti orang yang seperti itu tidak bisa mendapatkan sebuah promosi ya. Mereka juga kita hargai dalam yang kita sebut namanya kenaikan golongan atau grading dan sebagainya. Nah, itu untuk memberikan kepastian bahwa kita bisa berkembang di perusahaan itu tidak hanya harus kenaikan jabatan, tapi juga kenaikan golongan seperti itu. Nah, dua hal ini harus seimbang gitu. Karena harus ada karyawan yang memang bisa menjadi sebuah kader untuk bisa menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi, dan juga kita butuh seorang karyawan yang memang ekspertis di bidangnya, dan tidak mungkin ekspertis itu mungkin dia tidak expert track seperti itu ya, dia tidak harus manage people, tapi dia juga bisa manage sebuah technical skill khusus gitu. Nah, dua hal ini harus, kalau di tempat kami memang jujur dua hal ini akan kami hargai dengan suatu hal yang relatif seimbang gitu ya. Ya dua-duanya penting gitu. Nah, bagaimana kami untuk membuat memetakan karyawan untuk siapa sih yang menjadi merupakan menjadi kader, succession planning atau sebagainya. Dari sini, dari penilaian kaderisasi maupun leadership profile tadi, ya, kita pakai yang namanya HAV metrik ya, Human Asset Value, yang mungkin rekan-rekan praktisi HR di sini tidak asing mungkin ya. Bagaimana kita menilai karyawan itu ada dua hal. Yang pertama dari kuadran potensinya, yang kedua dari kuadran performance-nya gitu ya. Yang mungkin saat ini ada juga berkembang HAV metrik yang sudah sampai dengan 16 box gitu ya. Ya, tapi karena kami karyawan masih mungkin ya sekitar 2000 something, kita masih pakai yang 9 box gitu ya, kita 9 box. Di mana potensi ini kita ukur yang menjadi fokus seperti yang kita bicarakan dari awal tadi, kompetensi, skill ya, functional skill, core kompetensi itu sebenarnya kita semua bicara terkait potensi gitu ya. Ya, potensi. Nah, tapi tidak hanya potensi aja yang harus kita nilai, karena kita perusahaan ya pasti kita harus juga menilai namanya output kerja atau result kerja, di mana performance ini juga harus linear dengan meningkatnya potensi gitu. Setelah kita bisa mengcapture buah potensi atau ukuran potensi dari karyawan, kita akan sandingkan dengan performance-nya dari perhitungan KPI, balance scorecard tadi misalkan. Nah, karyawan yang menduduki kolom di future star maupun career person ya, itulah karyawan yang memang nantinya akan dikembangkan, didevelop untuk bisa menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, dari sini sehingga terdapat kejelasan gitu bahwa oh, aku menjadi seorang karyawan itu harus apa aja yang dikejar. Oh, jadi selain mengejar result KPI, mereka juga harus selalu mengembangkan diri gitu, untuk meng-unlock ya potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, potensinya seperti apa? Tentunya potensi yang disesuaikan sama leadership profile yang sudah kita definisikan sesuai dengan value perusahaan. Nah, dari sinilah kita mempunyai dasar untuk mengembangkan karyawan sesuai dengan individu setiap karyawan masing-masing gitu. Nah, siapa yang tahu ya, atasan masing-masing lah yang bisa memahami apa yang menjadi dibutuhkan, dan di sini fungsi HR adalah memagarin apakah proses development antara atasan dan bawahan ini sudah berjalan sesuai dengan value yang sudah didefinisikan menjadi sebuah kompetensi sampai dengan diukur melalui key behavior atau perilaku kunci yang sudah didefinisikan juga gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa membangun dengan cepat bagaimana juragan 99 leader bisa tercreate dan sustainability company harapan kami adalah bisa terwujudkan. Seperti itu kira-kira sedikit dari kami, bagaimana di tempat kami di C99 Corp, Pak Leo dan rekan-rekan yang lain untuk bisa membangun rumah dengan cepat, dan juga impian kami, cita kami menjadi sustainability company. Terima kasih Pak Leo.
Terima kasih Pak Suluk sudah sharing. Ini lengkap ya dari konsultan kasih konsepnya, dari Pak Suluk kasih implementasinya di perusahaan seperti apa. Tadi juga sudah dijelaskan soal butuh rumah dulu ya Pak ya untuk mengembangkan talent, dan kemudian setelah itu baru. Nah, pasti banyak dari partisipan yang sudah menyiapkan pertanyaan. Jadi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, sekarang kita buka sesi Q&A. Nanti pertanyaan bisa diawali dengan raise hand. Bapak Ibu sekalian kemudian akan kami catat, nanti akan kami panggil satu persatu. Silahkan menanyakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ditujukan kepada siapa dulu nih, apa kepada Ibu Gita, atau kepada Pak Suluk, atau mungkin kedua-duanya. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu sekalian mulai raise hand. Kalau mau bertanya, saya beri kesempatan. Atau mungkin lagi ada yang menyusun pertanyaannya nih. Kita harapannya nanti yang seru adalah sesi diskusinya. Mumpung ada expert nih di CHRO sama di konsultan asesmen SDM, Bapak Ibu sekalian boleh bertanya. Tentunya tentang topik kita hari ini. Great talent towards great business. Sudah ada satu orang. Oke. Sebelum nanti kita ajak, di sini ada Pak Handoko sudah raise hand, kita nanti akan jawab pertanyaan, langsung kita jawab ya. Jadi nanti ada satu pertanyaan akan langsung kita jawab, nanti baru kita lanjut di pertanyaan lainnya. Baru satu. Oke. Boleh kita langsung ajak Pak Handoko Dwi, untuk jika bisa on cam. Nah, oke. Selamat sore Pak Handoko Dwi. Boleh di-unmute dulu. Belum terdengar suaranya. Oh ya, selamat sore Pak. Silakan Pak. Kamu, kok kamu nih? Oh. Tapi Kak, aku gak kerungu. Oh. Suara saya belum masuk ya Pak ya? Oh, iya. Selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan nama saya Handoko Dwi Utomo. Saya dari MS Glow Aesthetic Clinic, dari tim manajemen, tepatnya menduduki di staff accounting. Di sini saya mau bertanya untuk professional leader, untuk khususnya tiap karyawan kan mungkin selain jadi punya pimpinan kan seharusnya dia juga minimal jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, khususnya di tim HR, mungkin ke Pak Suluk Waseso tepatnya, untuk kita bekerja secara profesionalitas dengan mempunyai sifat kelideran yang baik dalam pekerjaan maupun kegiatan di luar kerja, itu mungkin yang lebih efektivitasnya untuk membagi itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin kan kita di perusahaan kita ini selain kita bekerja sebagai bagian kita sendiri itu ada kegiatan di luar itu, dan itu enggak hanya satu dua. Nah, kita itu cara menyikapinya bagaimana? Sedangkan semua kegiatan itu bersifat positif dan impact-nya ke kita sendiri itu menambah skill maupun ilmu yang setidaknya yang belum pernah kita miliki, jadi kita pahami, mengerti, dan mungkin kalau satu kali, dua kali, dan seterusnya bisa lebih menguasai. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Handoko. Jadi mungkin langsung ke Pak Suluk ya tadi ya pertanyaannya ya? Iya, Pak Suluk. Oke, Pak. Silahkan Pak Suluk kalau mau langsung dijawab. Oke, sore Mas Handoko, makanya saya kayak kenal ini dari MS Glow Clinic Malang ini ya. Iya Pak, betul banget. Oke. Ya. Cukup berat pertanyaannya, tapi keren lah ya. Ya, pada dasarnya saya setuju banget ya, suka banget kalau ternyata karyawan di Cisnosiman Club dan grup ini memiliki kemampuan, kemauan yang besar gitu kayak Mas Handoko ya, untuk mengembangkan diri, nggak hanya di dalam tapi di luar juga gitu ya. Ya itu memang sangat dibutuhkan gitu ya untuk hal seperti itu. Lalu bagaimana untuk membagi dan sebagainya gitu ya. Dan sebenarnya mungkin kasarannya mungkin Mas Handoko tadi menyampaikan sedangkan waktunya habis di
dalam kantor mungkin gitu ya. Terus di luarnya seperti apa? Di luar padahal menarik juga gitu ya. Nah, ya itu sebenarnya gampang aja gitu ya. Kita sebagai karyawan pasti punya KPI ya, KPI ukuran output kerja gitu. Yang dimana sebenarnya itu salah satu mengukur apakah kewajiban kita sebagai karyawan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi target kerja kita gitu. Itu yang pertama itu dulu ya. Pada saat itu sudah tercapai gitu, artinya kita bisa mengukur gitu. Kita bisa mengukur apakah dengan target-target yang diberikan tadi itu kita sudah bisa mencapainya dengan mudah atau masih dengan berdarah-darah gitu ya. Nah, biasanya apabila kita mencapainya itu dengan mungkin masih dengan usaha yang cukup berat, nah di situ mungkin kita perlu mengembangkan diri gitu ya. Nah, mengembangkan diri tadi memang bisa jadi tidak hanya harus mencari sendiri gitu. Kita bisa juga mendiskusikan dengan atasan gitu ya, dengan atasan. Saya yakin untuk meningkatkan kompetensi atau skill dalam individu itu nggak hanya melulu melalui training gitu misalkan. Ya, coaching itu adalah sebuah development terbaik menurut saya. Coaching and mentoring itu adalah sebuah pengembangan yang paling baik dan yang paling cepat untuk seorang karyawan bisa menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan perusahaan ya, karena kalau kita bekerja di perusahaan ya pasti kita ingin berkembang, kita ingin menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, kan pastinya gitu ya Mas Andoko ya gitu. Nah, untuk menjadi seorang pribadi yang baik ya tadi leader itu nggak harus menjadi seorang supervisor dulu baru disebut leader, enggak ya. Leader untuk dirinya sendiri, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pekerjaan, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan target kerja, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat, itu merupakan sebuah hal leadership yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Nggak harus leader itu kita harus punya bawahan dulu gitu. Ya karena sebenarnya nanti pada saat kita menduduki posisi yang lebih atas gitu, yang lebih tinggi lagi, ya kita nggak jauh-jauh dari itu, managing people yang dimana tadi kita memanage diri sendiri, nanti memanage orang lain seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Andoko ya. Siap Pak, terima kasih. Ya, setidaknya saya mendapatkan 2 jawaban, yaitu managing dan people itu tadi. Untuk perkembangan selanjutnya nanti sambil jalan ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Sulu. Terima kasih, sukses Mas Andoko. Mas. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak Suluk, Pak Handoko. Tadi kita berarti ngomongin soal, ada sedikit juga soal performance management ya. Performance management, kebutuhan pengembangan. Mungkin dari Ibu Gita, kira-kira ada yang mau ditanggapi Ibu terkait pertanyaan Pak Handoko barusan? Ya, mungkin kalau pada dasarnya sih balik lagi apa yang disampaikan oleh Pak Suluk itu saya juga setuju gitu ya, karena ketika kita berbicara gimana sih caranya kita biar dapetin kompetensi gitu kan, yang memang harus ada pembiasaan, harus ada pembelajaran sehingga kita bisa mencari situasi-situasi yang mana memungkinkan kita untuk berespon dengan perilaku yang menggambarkan kompetensi itu kalau secara konsepnya gitu ya. Tadi ya nggak harus selalu melalui training, iya gitu ya, karena efektivitasnya juga perlu tidak training, perlu untuk mendasari wawasannya dulu. Tapi jangan cuma berhenti sampai wawasan, itu juga harus diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari yang mungkin itu tadi peluangnya kayak tadi Pak Suluk sampaikan, melalui coaching, melalui assignment, jadi melatihkan. Nah tadi mungkin kalau saya tertariknya adalah apa yang disampaikan Pak Handoko, kalau di kantor saya nggak bisa, saya masih bisa cari situasi yang sama dengan di luar kan, banyak kegiatan yang menarik di luar. Oh iya gitu kan, karena kalau kita kepemimpinan artinya yuk cari situasi-situasi di mana kita bisa memimpin, mengarahkan orang, tidak harus selalu terlatihkan karena situasi kantor, tapi menjadi bentuk keterampilan nanti yang bisa dimanfaatkan. Itu sih mungkin Mas Reo. Oke, terima kasih Bu Gita atas tanggapannya. Semoga jadi insight tambahan juga untuk Pak Handoko dan teman-teman Bapak Ibu yang lain.
Nah, kalau boleh saya lanjutkan lagi, ini ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat. Ini akan saya bacakan yang pertama dari Dini, Ibu Dini ya. Oke, saya bacakan, maaf tidak bisa aktif video karena sedang sakit dan suara habis. Semoga cepat membaik. Dini, saya ingin menyimpulkan bahwa tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk mendapatkan the right man on the right place, the right man on the right job. Tapi dari pengetahuan saya, beberapa orang yang underestimate justru berpikir dua hal di atas adalah nomor kesekian. Karena ternyata di lapangan lebih ke the right man on the right time. Artinya, kebetulan nih, waktu sekarang si A dekat sama si B, maka masuklah, tidak perlu tes-tes assessment. Atau si A dengan si B naiklah jadi manajer. Atau si A dekat si C, maka bisa pegang dua posisi manajerial dan segala macamnya. Nah, ini Ibu Dini minta pandangan tentang hal ini dari Pak Suluk dan Ibu Gita. Monggo siapa dulu yang mau menanggapi, Bapak Ibu? Dari Pak Suluk dulu mungkin? Silakan Pak. Silakan, kayaknya Bu Gita dulu ini. Oh, Bu Gita dulu. Siap. Ya nggak apa-apa kalau saya dulu. Oke. Ya, jadi Monggo, silakan Pak. kalau dari saya pribadi ya sebenarnya apa yang disampaikan, siapa tadi? Ibu Dini. Ibu Dini itu lumrah, maksudnya mungkin dirasakan hampir banyak orang gitu ya. Tetapi ya di sini menurut kami ini adalah kita di sini fungsi HR ya, begini HR bagaimana kita mengurangi subjektivitas seperti ini gitu ya. Nah, salah satunya kalau di tempat saya ya kenapa kami membuat sebuah rule of the game bahwa ada komite gitu ya, tidak hanya dinilai itu atas satu atasan untuk menilai tadi, untuk mendudukan orang dalam HRV metrik tadi, itu tidak hanya penilaian dari atasan langsung gitu. Itu ada beberapa atasan yang menjadi sebuah komite yang itu nanti untuk menilai seseorang, menentukan di posisi mana sih HAV-nya saat ini gitu. Nah, sehingga saya yakin pasti yang namanya subjektivitas itu pasti ada. Tetapi dengan adanya sistem, dengan adanya tadi ya kita punya dasar pengukuran bagaimana kompetensi itu benar-benar ada key behavior yang harus dilakukan, mereka juga bisa mengukur dengan jelas, tidak bias gitu ya, kompetensi A, key behavior apa yang harus diukur. Nah, sebenarnya guideline seperti itulah yang dibutuhkan untuk mengurangi adanya subjektivitas. Itu sih kalau di tempat kami, Bu Dini ya, Pak Leo. Baik, Pak Suluk. Terima kasih. Jadi untuk mengurangi subjektivitas ya, sepertinya ada yang promosi karena dekat nih, kedekatan personal. Lalu Ibu Gita, gimana Bu tanggapannya soal kejadian seperti ini? Ya, mungkin kalau saya ada satu cerita mungkin yang boleh saya sharingkan gitu ya, di salah satu perusahaan yang sempat saya kerja di sana, itu adalah bagaimana kita mengajukan yang namanya konsep talenta management atau talent management, tapi yang no privilege. Gitu. Artinya kan seringkali seseorang disebut sebagai talent itu tiba-tiba ujuk-ujuk naik aja, menempati satu posisi. Gitu kan. Nah, tetapi ketika seseorang kita sebut sebagai seorang talent dan kemudian kita sudah latih, kemudian kita sudah kembangkan, maka biarkanlah dia juga mengikuti satu pemilihan atau satu kompetisi dalam pengisian jabatan, sehingga ini juga sebagai bentuk evaluasi kita sebagai HR. Kalau apa yang kita sudah kembangkan, kita sudah bina kepada talent ini ternyata dia berhasil, maka dia menjadi artinya dia menjadi pembuktian bahwa pelatihan atau pengembangan yang kita berikan kepada dia juga efektif gitu loh. Jadi no privilege, karena seringkali talent itu jadinya privilege. Mungkin ini adalah kasus yang ada di Mbak Dini ya, tadi kalau saya bilang gitu, seringkali orang naik karena privilege gitu loh. Jadi biarkanlah sebagai seorang talent, dia direcognize oleh orang lain di sekelilingnya bahwa dia memang layak ada di situ. Kemudian tadi saya setuju banget kalau di dalam
organisasi, mungkin kita perlu satu mekanismenya nih, gitu ya. Pemilihan seseorang itu tentunya tidak hanya satu-satunya melalui asesmen, gitu. Kalau saya dulu pernah pakai istilah beauty contest, gitu. Di salah satu pengalaman saya, jadi seseorang sebelum mengisi itu memang harus melewati beberapa prosesnya, dari asesmen kompetensi, technical kompetensinya, kemudian secara referensinya gimana, performance-nya gimana. Nah, itu menjadi pembobotan yang menentukan seseorang ini bisa menjadi manajer atau tidak di organisasi. Mungkin itu tambahannya berdasarkan pengalaman. Silakan, Mas Leo. Baik, terima kasih Bu Gita atas tambahan informasinya, insight-nya. Mungkin saya mau menanyakan Ibu Dini, apakah ada tanggapan? Apakah memungkinkan untuk bisa on video? Jika tidak, mungkin bisa menanggapi lewat chat juga. Dan mungkin sambil menunggu, saya mau informasikan juga kalau sesi ini juga ditayangkan secara live melalui Instagram Juragan 99 Corporation. Jadi kalau ada teman-teman, saudara dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti tapi belum sempat join Zoom, bisa menonton live-nya langsung dari Instagram Juragan 99 Corporation. Kebetulan lewat Instagram juga ada yang mengajukan pertanyaan. Dan ini coba saya bacakan. Ini pertanyaan melalui Instagram Live dari akun @wea_bioy26. Nah, pertanyaannya, apakah sosok leader bisa diberikan award khusus daripada staf lainnya, baik dari segi honor dan fee yang diberikan untuk membedakan leader dan staf biasa? Oke, monggo dari Ibu Gita atau Pak Suluk langsung unmute-nya aja. Tanggapi. Apakah ada award khusus untuk leader untuk membedakan dan staf biasa? Award atau reward? Kalau di sini award ya. Okay. Award. Ya. Mungkin izin ya Pak Suluk, mungkin yang nanti implementasinya. Sebenarnya perlu atau tidak perlu ketika kita memberikan award kepada seseorang, gitu ya. Nah, ini balik lagi, mungkin kita anggap Mbak Wea kali ya. Adalah gimana nih sistem di organisasinya, gitu ya. Ketika kita bisa saja manfaat dari award itu adalah untuk menginspiring pegawai yang lain, pekerja yang lain, mungkin itu adalah sesuatu yang bisa membantu agar implementasi perilakunya semuanya bisa tertuju dengan pola dan perilaku yang sama, itu monggo. Tetapi jangan sampai award itu juga menjadi backfire buat HR. Misalnya hanya sebatas award, kriterianya tidak jelas, tidak ada hal yang lain. Dan satu lagi sih, kalau secara psikologis award yang dilakukan secara berulang, itu juga seringkali nanti dampaknya nggak akan sesignifikan ketika di awal. Monggo, Pak Suluk. Ya. Oke. Kalau ya memang award itu memang suatu hal yang benar disampaikan Bu Gita, kalau diberikan secara rutin menjadi kurang berasa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk leader menurut saya dan untuk di tempat saya, justru award itu nggak dibutuhkan untuk seorang leader. Ya, award itu akan kami berikan untuk sosok karyawan non leader. Karena apa? Karena leader itu adalah role model ya. Menjadi leader yang baik ya harusnya memang seperti itu. Wajibnya leader ya memang harus seperti itu. Nah, justru saat ini kita ingin meng-create leader-leader baru. Bagaimana? Ya kita ingin karyawan yang mungkin belum menjadi leader, itu mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan kompetensinya yang itu yang akan kita hargai, lebih mungkin yang kita mungkin kompetisikan untuk menjadi best employee dan sebagainya. Itu adalah salah satu metode atau cara untuk kita bisa mencari bakat-bakat yang menjadi calon-calon leader di masa depan, gitu Mbak Wia ya. Nah, sehingga kalau untuk leader sendiri sebenarnya kalau di perusahaan harusnya sudah diatur ya, mereka ada job level, ada job grading, dan mereka terkait bukan award ini tapi reward ya. Rewardnya itu compensation benefit-nya udah pasti, yang namanya leader ya pasti beda sama tim yang di bawahnya.
Tetapi apakah perlu menjadi leader terbaik? Ya itu tadi, leader yang memang harus dia yang kita assign untuk menjadi leader memang orang-orang terbaik gitu ya. Kalau tidak orang terbaik ya dia tidak akan jadi leader gitu. Jadi justru leader yang baik adalah leader yang bisa meng-create leader lagi di timnya seperti itu. Jadi untuk award ya lebih cocok untuk karyawan non leader seperti itu sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Suluk. Jadi kalau ada dua ya sebenarnya, kalau ada benefit, reward, sama award. Kalau tadi kayaknya yang tanyain award ya, dan lebih cocok untuk justru untuk mencari talent di ini, non-leader. Nah, terima kasih Pak Suluk dan Bu Gita. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk raise hand lagi. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa raise hand, nanti kita bisa langsung berinteraksi, ngobrol di sini. Bisa sharing pengetahuan, dan tentunya bisa saling memberikan insight. Dan sambil menunggu Bapak Ibu sekalian ada yang raise hand, mungkin kita juga sambil review lagi, ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya yang masuk lewat chat. Ini sepertinya chat jadi favorit ya untuk mengajukan pertanyaan. Dan ini coba saya bacakan pertanyaan dari Ibu Indah, Mbak Indah atau Ibu Indah. Jadi mau tanya, kira-kira bagaimana bagi leader non-HR turut serta dalam pengembangan SDM atau timnya, sementara tidak punya basic pengalaman terkait SDM? Misalnya, bawahan sudah di-assessment, ternyata ada yang perlu dikembangkan, seorang atasan non-HR harus berperan bagaimana untuk bisa mendukung proses pengembangannya. Gitu. Jadi, leader non-HR bagaimana cara mendukung perkembangan timnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti itu ya, Bu Indah. Monggo, ini tidak ditujukan untuk salah satu, jadi monggo Pak Suluk atau kita dulu. Ini spesialisnya Bu Gita nih kayaknya. Monggo Bu Gita dulu. Oke, Saya nanti tambahkan. dilengkapi ya Pak ya. Nah, artinya mungkin Mbak Indah ya, artinya leader non HR, artinya leader di luar dari fungsi HR, kalau saya nangkepnya gitu ya. Tapi dia tidak punya basic pengetahuan tentang SDM. Betul sekali bahwa sebenarnya ketika kita berbicara organisasi, peran HR itu atau human resource tidak hanya melekat pada orang yang ada di fungsi HR saja. Tetapi ketika kita berbicara HR strategi terkait dengan pengembangan, coaching, assignment, dan segala macam, itu juga melekat kepada leader atau manajernya dari para si pekerja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau bawahannya sudah di-assess, terus harus dikembangkan, kan biasanya suka ada saran pelatihan atau saran assignment gitu ya, ataupun yang biasanya itu dibebankan kepada tidak hanya HR tetapi para manajernya, apa yang harus dilakukan kalau dia tidak bisa punya basic pengetahuan terkait dengan SDM. Saran saya itu yang paling mudah adalah kita bisa lakukan sosialisasi gitu ya, kita bisa memberikan insight kepada para manajer. Kalau dari pengalaman saya di salah satu instansi juga gitu, kita sosialisasikan, kita berikan insight bahwa Anda sebagai seorang manajer tidak hanya melakukan pekerjaan operasional, pekerjaan rutin saja, tetapi pada peran Anda juga sudah melekatkan sebagai seorang HR di situ terkait untuk pengembangannya. Nah, kemudian kalaupun tidak punya pengetahuan SDM secara mumpuni, walaupun ini perlu didiskusikan lebih lanjut, artinya perannya orang-orang yang di fungsi HR adalah sebagai HRBP, sama-sama mendampingi, gitu ya, bisa menjadi konsultannya juga di internal, apa nih yang kira-kira bisa dilakukan untuk mendukung pengembangan. Karena kita berbicara efektivitas peran sebagai seorang HR dan sebagai seorang manajer. Itu aja. Monggo, Pak Suluk. Ya, ya mungkin begini ya, kalau menurut pengalaman saya ya di perusahaan yang sempat saya bergabung gitu ya. Jadi memang pengetahuan itu di-build ya. Kita ada setiap leader itu kita berikan pembekalan yang namanya HR for non-HR gitu ya. Mungkin ada juga nanti finance for non-finance seperti itu, finon gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah dalam rangka memberikan pengetahuan ya, karena seorang leader itu untuk
untuk confident mengembangkan timnya ya juga harus punya pengetahuan dulu gitu, kita sadar ya. Memang ini salah satu caranya ya, pertama diberikan pengetahuannya, ya setelah pengetahuan diberikan biasanya HR juga akan memberikan guidelines gitu ya. Misalkan yang tahu kebutuhan pengembangan dari timnya ya pasti atasannya, misalkan seorang manajer engineer gitu ya. Melihat timnya di bawah ada kekurangan terkait dia analisa proses gitu ya. Oh ternyata untuk analisa proses ini kita harus diapakan. Nah biasanya HR sudah punya kamus untuk pengembangannya, untuk trainingnya misalkan kayak gitu ya. Oh ternyata yang bersangkutan harus training operation research misalkan seperti itu. Nah kamus-kamus training tadi itu biasanya akan disosialisasi ke seluruh manajer pada saat dia per tahun, misalnya di akhir tahun untuk mengevaluasi kompetensi, apa yang harus dikembangkan, mana yang diprioritaskan. Nah, setelah seorang leader itu punya pengetahuan, ya nggak perlu sedalam harus bagaimana membuat teknik assessment, bagaimana itu tidak perlu sejauh itu, tapi bagaimana melakukan teknik coaching, misalkan gitu ya, bagaimana melakukan mentoring gitu. Nah, terus bagaimana sistem perusahaan untuk menilai karyawan, parameternya apa, mungkin cukup seperti itu yang dipahami oleh seorang leader. Setelah itu HR memberikan guidance untuk pola-pola pengembangan karyawan, gitu. Oke, thank you Pak Suluk, Bu Gita atas tanggapannya. Mungkin kita kembalikan lagi ke Mbak Indah, apakah ada tanggapan terkait insight yang diberikan Pak Suluk dan Bu Gita? Ya, cukup Mas, terima kasih. Terima kasih Bu Terima Indah. kasih Mbak Gita, Pak Suluk. Nah, oke. Jadi kebetulan ini juga ada tanggapan dari Ibu Dini yang tadi ya, bilang cukup Pak Leo, terima kasih. Saya simpulkan bahwa faktor subjektivitas soal relasi tadi harus sebisa mungkin dihindari dan tetap pada standar penilaian perusahaan. Harapannya, semoga standar penilaian based on kompetensi benar-benar bisa diterapkan. Itu dari Ibu Dini. Kemudian, nah ini kita sebenarnya sudah mendekati akhir dari sesi Popinman hari ini. Saya akan coba bacakan satu pertanyaan terakhir. Berhubung tidak ada yang raise hand, saya akan bacakan dari chat Zoom. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab. Semoga nanti pada kesempatan-kesempatan lainnya ada kesempatan seperti ini lagi yang kita bisa diskusi lebih dalam, lebih lama. Nah, oke. Untuk pertanyaan terakhir, saya bacakan dari Kusuma. Dari Kusuma, ini Bapak, maaf ya, izin bertanya kepada Pak Suluk. Tidak dipungkiri bahwa dalam membangun sistem, pasti di setiap perusahaan memiliki tantangan tersendiri. Mengenai hal tersebut, tantangan apa saja yang dihadapi oleh J99 dalam membangun sistem atau rumah yang tadi telah dijelaskan? Apa tantangan terberatnya selama 3 tahun belakangan ini? Pak Suluk. Oke, ya J99 belum sampai 3 tahun sih sebenarnya gitu ya. Iya ya, oke. Oke, tantangan untuk membangun sistem ya, khususnya di sistem human capital ya di tempat kami. Memang ya, yang paling pertama adalah terkait people ya, membiasakan gitu ya, membiasakan untuk mendapatkan suatu hal yang baru itu memang pasti nggak mudah gitu ya. Ibaratnya orang terbiasa menggenggam seperti ini, lalu kita suruh geser satu aja, pasti nggak nyaman gitu. Ya itu pasti nggak nyaman. Nah, change management itu sangat diperlukan ya. Bagaimana kita membuat suatu sistem itu adalah perlu di sebuah change management. Bagaimana kita meng-create awareness, lalu kita tingkatkan menjadi ketahapan need ya. Bagaimana karyawan itu butuh ya. Setelah need, bagaimana karyawan itu bisa buy in. Yang terakhir sampai dengan karyawan own gitu ya. Bisa setelah mereka merasa butuh, mereka bisa menerima dan justru nggak enak kalau nggak melakukan itu gitu. Nah, disinilah memang peran HR ya, peran HR harus bisa melihat bagaimana behavior improvement ini ya untuk
perubahan ini bisa sesuai dengan sistem yang dilakukan perusahaan gitu. Itu yang pertama terkait people-nya. Yang kedua, kalau di tempat kami ya, itu tantangan terbesar adalah bagaimana mengikuti kecepatan dengan perkembangan bisnis, sebenarnya itu. Jadi bisnis di tempat kami larinya sangat kenceng ya, memang kami rasakan gitu ya. Jadi pada saat kayak kita meng-create sebuah sistem yang mungkin kalau kita build sendiri bisa 3-4 tahun gitu, misalkan HRIS seperti itu tempat kami ya. Sedangkan perusahaan nggak bisa menunggu selama itu gitu. Ya, itu salah satu tantangan gitu, tantangan terbesar yaitu kecepatan bagaimana bisa mewujudkan sebuah perubahan sistem dengan cepat gitu. Nah, kalau di tempat kami biasanya di awal seperti ini kami memang untuk beberapa sistem kita tidak build sendiri, tapi kita kolaborasi dengan pihak luar seperti itu, dengan vendor yang memang mereka sudah lebih punya aset yang lengkap dan cepat untuk bisa meng-create sebuah sistem baru gitu. Jadi selain people-nya adalah tools-nya sendiri dengan perkembangan bisnis gitu. Mungkin hal itu yang menjadi tantangan terberat di kami ya, terbesar untuk perubahan sebenarnya itu sih. Oke, itu saja. Jadi mengikuti perkembangan bisnis karena larinya sebenarnya kencang ya Pak ya bisnisnya. Perkembangan bisnisnya. Iya ya, bisa dibilang di 2022 ini aja belum 1 tahun kita itu sudah meng-create lebih dari 5 perusahaan gitu ya, di mana 5 perusahaan itu benar-benar baru ya. Kita kalau sistemnya nggak cepat dibangun, lalu orangnya nggak ada, ya akan ketinggalan dengan perkembangan bisnis yang ada gitu. Itu salah satu tantangan di kami gitu. Padahal kan mengubah sebuah kebiasaan sampai dengan menjadi budaya itu kan tidak bisa instan gitu. Betul sekali Pak. Apalagi tantangannya cukup berat ya mengikuti perkembangan seperti itu. Sekarang perkembangan teknologi informasi dan segala macamnya juga mendukung tambah cepat lagi. Betul. Makanya benar. Tadi pertanyaan untuk Pak Suluk, tapi kebetulan untuk dari Mbak Gita sendiri terkait membangun sistem sambil jalan nih bisnisnya. Kira-kira begitu ada tanggapan mungkin? Ya, artinya kalau saya sih tadi ya balik lagi setuju dengan yang disampaikan Pak Suluk. Ada yang punya kesempatan bikin fondasi dulu baru bikin bisnisnya jalan gitu ya, atau yang seperti kondisi yang tadi Pak Suluk ceritain bisnisnya udah jalan tapi harus baru bikin fondasi. Tapi kan berarti kita harus punya rumah yang lengkap. Jadi sebenarnya kapanpun kalau memang sudah dirasakan itu penting, ya dalam situasi apapun kita tetap harus membuatnya tanpa mengganggu bisnisnya itu sendiri sih. Gitu loh. Jadi dua-duanya penting. Ya, baik. Terima kasih Ibu Gita, Pak Suluk sudah membagikan insight-nya pada sore hari ini. Kebetulan sudah mencapai ujung acara. Dan kita tadi sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang menarik juga. Tapi mungkin semoga masih ada kesempatan ke depannya kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Kita bisa berdiskusi lebih lama lagi, lebih dalam. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara pada sore hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara dari jalannya di awal sampai akhir acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Dan kepada Ibu Gita dan Pak Suluk boleh memberikan closing statement untuk sore hari ini. Dipersilahkan kepada kepada Ibu Gita terlebih dahulu. Oke, saya coba closing statement ya. Closing statement-nya. Oke, mungkin saya coba bilang Anda melihat SDM itu sebagai apa? Kalau Anda melihat bikin strategi SDM itu beban, sesuatu yang ribet, ngejelimet, susah, sampai kapanpun juga, strategi mengenai HR pasti akan disebut sebagai cost. Tapi kalau kita ngelihat SDM itu sebagai aset,
maka strategi HR dalam bentuk apapun juga akan disebut sebagai investasi. Itu closing statement-nya. Thank you, Mas Leo. Thank you, Ibu Gita. Pak Suluk, silakan. Ya, baik. Ya, tujuan utama sebuah perusahaan itu adalah mencapai keberhasilan, di mana keberhasilan itu adalah sustainable gitu ya. Jadi menurut kami sustainable itu kuncinya adalah di people gitu ya. Bagaimana perusahaan bisa meng-create kader-kader pemimpin perusahaan. Karena kader-kader pemimpin perusahaan itulah yang akan menjalankan roda perusahaan. Secanggih apapun sistemnya, tetap butuh people. Gitu ya, di mana people yang dibutuhkan semakin tinggi jabatan itu bukanlah technical skill yang lebih kita butuhkan, tetapi bagaimana kita punya kemampuan managing people, critical thinking, kita punya soft skill yang bisa meng-unlock seluruh potensi tim. Nah, disitulah kita sebagai karyawan jadi harus terus mengembangkan diri menyesuaikan dengan skill-skill yang dibutuhkan perusahaan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Suluk, Ibu Gita. Jadi, jika boleh saya simpulkan diskusi hari ini, dari materi Pak Suluk, materi Ibu Gita, dan dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kita jadi semakin paham kalau sistem dan rumah itu penting untuk di-define untuk membantu mensupport bisnis untuk berjalan. Dari kita punya sistem, maka kita kemudian bisa mulai mengembangkan talent. Karena dari pengembangan talent itu membutuhkan sistem membutuhkan bisnis, saling membutuhkan, dan pengembangan talent itu harus disesuaikan dengan arah dan tujuan organisasi. Visi, misi, value, dan kita sebagai HR, tentu saja itu menjadi PR bagi kita untuk mungkin menyesuaikan diri lagi, menempatkan diri sebagai human resource business partner bagi organisasi, sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak untuk pencapaian organisasi. Jadi kita bisa bantu untuk planning SDM sesuai dengan target, kita menyusun kriteria kompetensi sesuai dengan target, dan bagaimana kalau nanti jika ternyata perusahaan belum punya kriteria kompetensi, maka jadi PR buat HR juga, untuk melihat kembali kondisi perusahaan saat ini, kebutuhan dan prioritasnya, kondisi ideal yang mau dicapai, nanti bisa seperti kata Pak Suluk, bisa mengembangkan sendiri, atau jika memang membutuhkan resource dan waktu yang cepat untuk mengejar perkembangan bisnis, bisa menggunakan resource dari luar, bisa menggunakan bantuan dari konsultan, dari expert yang ada di luar perusahaan untuk membantu untuk membuat kriteria dan membantu perusahaan untuk bisa mencapai targetnya. Oke, itu saja dari kami, dari sesi Pojok Pintar Manajemen hari ini. Terima kasih kembali untuk Pak Suluk, Bu Gita, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini. Setelah ini, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami ke depannya, kami akan meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback online yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar, akan kami tampilkan, atau klik link feedback yang akan kami kirimkan melalui fitur chat Zoom. Jadi di chat juga seharusnya sudah dikirimkan linknya. Bapak Ibu bisa mengisi feedback, semoga feedback ini bisa menjadi manfaat juga bagi kami, supaya penyelenggaraan ke depannya lebih baik lagi. Setelah mengisi feedback, nanti harap menunggu beberapa saat dan tidak menutup jendela browser Bapak Ibu, karena kami akan secara otomatis arahkan ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi pembicara hari ini. Jadi jika Bapak Ibu sekalian tertarik untuk mengunduh materinya, silakan isi feedback dan kemudian ditunggu beberapa saat akan kami arahkan. Dan kembali lagi, bagi Bapak Ibu yang tadi di awal mungkin belum sempat mendengarkan karena belum join, atau mungkin belum sempat melakukan screenshot terhadap promosi dari MS Glow Aesthetic Clinic. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan screenshot atas flyer yang kami tampilkan di layar Zoom. Dan
Hasil screenshotnya nanti bisa ditunjukkan kepada front office MS Glow Aesthetic Clinic di kota-kota berikut, di Malang, di Surabaya, di Bandung, di Bekasi, di Sidoarjo, Medan, Depok, dan Yogyakarta. Jadi saat Bapak Ibu sekalian menunjukkan screenshot ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan diskon 5% all treatment. Dan ini sifatnya ekstra diskon. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah langganan di MS Glow Aesthetic Clinic, sudah dapat diskon 10%, dengan menunjukkan flyer ini dapat diskon tambahan 5%, jadi totalnya 15%. Silahkan di screenshot, silahkan habis ini pada glowing semua kayaknya ya, perawatan, boleh untuk nggak cuma buat perempuan aja, laki-laki juga sekarang sudah penting ya untuk menjaga penampilan, untuk bisa glowing juga. Dan mengingatkan ini hanya berlaku hingga 30 September 2022, jadi sebelum itu silahkan Bapak Ibu sekalian menggunakan flyernya. Lumayan dapat diskon 5% tambahan. Oke, semoga Bapak Ibu sekalian sudah berhasil untuk mengakses link feedback yang tadi kami berikan. Jika ada yang belum berhasil, bisa diinfokan lewat chat. Mungkin bisa kami bantu. Dan jika ada yang membutuhkan materinya setelah mengisikan feedback, silahkan ditunggu sejenak. Nanti akan kami arahkan ke link Drive untuk mengunduh materi hari ini. Mungkin jika setelah ini Bapak Ibu sekalian jadi lebih mengenal ya MS Glow Juragan 99 dan semakin tertarik dengan produknya, silahkan mulai mencoba. Yang belum mencoba silahkan dicoba MS Glow perawatan di MS Glow Clinic. Atau mungkin setelah ini mendapatkan insight, ternyata butuh asesmen nih. Tapi bingung kira-kira asesmennya gimana, mungkin belum punya sumber dayanya, belum punya kriterianya. Bapak Ibu bisa menghubungi PPM Management. Kami salah satu unit bisnisnya adalah asesmen SDM. Kita menawarkan asesmen kompetensi, asesmen potensi atau psikologis, rekrutmen seleksi, hingga penyusunan instrumen asesmen. Jadi jika sekiranya salah satu produk kami ada yang menarik bagi Bapak Ibu sekalian, bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi kami melalui email di assessment@ppmmanagement.ac.id, sudah disertakan di chat Zoom. Jika ada yang tertarik, silahkan dihubungi, atau juga ada nomor HP-nya. Itu saja. Kami juga mau mention, kita ada komunitas manajemen di Telegram. Di sini ada PPM Community, ada 5. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa join jika memang tertarik untuk ikut serta dalam komunitas manajemen. Jadi di sini ada GRC, itu ada Governance, Risk, and Compliance. Ada INF atau Innovation, HCM, Human Capital Management, OPEX, Operation Excellence, atau LTD, Leadership, dan Talent Development. Itu linknya sudah diberikan di chat. Bapak Ibu sekalian, jika tertarik join di community-nya, langsung diklik join aja di Telegram. Linknya sudah ada. Dan ini adalah media sosial dari PPM. Jika Bapak Ibu sekalian tertarik untuk menghubungi kami, untuk konsultasi, untuk training, untuk assessment, untuk publikasi, ini adalah channel yang bisa Bapak Ibu hubungi melalui Instagram, melalui Facebook. Kami juga ada YouTube untuk menampilkan hasil-hasil sesi Popinman seperti ini. Ada juga LinkedIn dan juga websitenya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada sesi diskusi pada sore hari ini. Tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam ya acara ini berlangsung. Di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam saya memandu acara kali ini. Saya Leo, izin undur diri, sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya.
Salam sehat untuk kita semuanya.